bangku pada kanyut ini. Awal tahun 2026, cuaca ekstrim hadir sebagai peringatan dan memberi sinyal kewaspadaan. Dari hulu hingga hilir, alam menagih perhatian yang menimbulkan rangkaian ancaman. Bencana longsor disertai aliran air deras melanda desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat pada 24 Januari 2026. Hingga 1 Februari, tim SAR gabungan mencatat dari 74 korban jiwa, 54 diantaranya telah berhasil diidentifikasi. Proses pencarian korban masih dilanjutkan hingga hari ke-9, namun kerap terkendala curah hujan yang tinggi. Sementara itu, sebagian pengungsi telah kembali ke rumah setelah kondisi dinyatakan lebih aman, sementara sebanyak 159 jiwa masih bertahan di lokasi pengungsian. Banjir juga merendam ratusan rumah di Kelurahan Priuk, Tangerang, Banten. Tingginya air bahkan hampir menenggelamkan atap rumah warga. Tanggul Kali Angke jebol mengakibatkan sejumlah rumah di Pinang Gria Permai, Tangerang rusak berat. Sementara itu di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, ribuan rumah warga terendam akibat curah hujan tinggi serta luapan Sungai Citarum. Ketinggian air bervariasi mulai dari 50 cm hingga 2 meter. Tak hanya permukiman, ribuan hektar sawah siap panen juga ikut terendam. Hujan deras juga menyebabkan banjir bandang di wilayah Pegunungan Muria, Kudus, Jawa Tengah, serta membuat talud penahan sepanjang 60 meter longsor. Lebih dari 25 desa di 7 kecamatan di Kabupaten Kudus terdampak banjir akibat curah hujan tinggi. Hujan deras yang terus mengguyur membuat ribuan rumah di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah terendam banjir. Ketinggian air rata-rata mencapai 60 cm hingga 1 meter. Sejumlah sungai meluap, merendam lebih dari separuh kota Batik, serta sebagian wilayah Pantura. Jalur transportasi terdampak, rel kereta api di Petak, Pekalongan sempat terendam, membuat PT KAI Daob 4 Semarang sempat menutup sementara rute Pekalongan-Sragi. Imbasnya 5 perjalanan kereta api yang melintas jalur utara sempat dibatalkan. Di ibu kota Jakarta, hujan lebat yang terjadi bersamaan dengan rob di pesisir utara membuat banjir menggenangi sejumlah wilayah Jakarta. Ruas jalan utama terendam, menyebabkan kemacetan serta keterlambatan pelayanan transportasi umum. Akibat banjir, sejumlah warga terpaksa mengungsi. Sebagai langkah mitigasi hujan berintensitas tinggi, Pemprov DKI Jakarta melakukan operasi modifikasi cuaca dengan alokasi anggaran sebesar 31 miliar rupiah sepanjang tahun 2026. Tak hanya modifikasi cuaca, Pemprov DKI Jakarta juga mengerahkan 612 unit pompa stasioner di 211 lokasi, serta 590 unit pompa mobile di 5 wilayah administratif. Provinsi DKI Jakarta memiliki anggaran khusus pengendalian banjir yang pada 2026 mencapai 3,64 triliun rupiah. Angka ini jauh berbeda dengan daerah lain yang masih bertumpu pada anggaran belanja tak terduga. Provinsi Jawa Barat misalnya mengalokasikan belanja tak terduga sebesar 328 miliar rupiah untuk penanggulangan bencana. Provinsi Banten menyediakan sekitar 52 miliar rupiah. Sedangkan Jawa Tengah melalui BPBD mengandalkan dana sekitar 20 miliar rupiah. Ketimpangan anggaran menjadi potret nyata keterbatasan mitigasi bencana di tiap-tiap daerah. Rangkaian bencana akibat cuaca ekstrim seolah menjadi bukti minimnya antisipasi perubahan alam. Pemerintah dituntut hadir dengan langkah nyata dan berkelanjutan sebelum resiko menjadi kenyataan. Bencana bukan sekedar peristiwa alam, melainkan ancaman bagi keselamatan, perekonomian, dan masa depan. Saya sudah bersama dengan staf sus Gubernur DKI Jakarta dengan Mas Ciko Hakim. Mas Ciko, terima kasih untuk waktunya, Mas. Thank you. Siap. Mas, kita tahu bahwa cuaca ekstrim dalam bentuk curah hujan yang sangat tinggi tidak hanya terjadi di akhir Januari 2026, tapi juga hingga Februari. Apa langkah Pemprov DKI Jakarta untuk mengantisipasi hal ini? Bapak Gubernur tentunya mengupayakan segala daya upaya yang tersedia di era ini untuk bisa mengatasi itu. Yang pertama terkait dengan modifikasi cuaca. Kedua, tentunya Dinas Sumber Daya Air melakukan
melakukan segala daya upaya dengan kompetensi yang mereka miliki, dengan peralatan dan infrastruktur yang dimiliki, untuk kemudian bisa menyurutkan genangan-genangan yang ada. Dan ini memang bukan pekerjaan yang mudah. Kenapa? Karena curah hujannya itu tadi, curah hujannya ekstrim, di atas 170 mm per harinya, bahkan ada yang mencapai 280 mm per hari, di mana sebenarnya infrastruktur Jakarta ini siap untuk sampai 150 mm per hari. Artinya memang kenapa surutnya tidak bisa begitu cepat seperti tahun-tahun sebelumnya misalnya ya, karena memang 1-2 tahun terakhir ini curah hujannya begitu ekstrim, berbeda dengan beberapa tahun sebelumnya. Kita punya hampir 1.200 pompa, 600 yang statis, kurang lebih 600 yang stasioner, dan semuanya dipekerjakan maksimal selama beberapa hari ini, dan saking maksimalnya ada kerusakan di beberapa yang kita miliki, dan ke depan tentunya menjadi evaluasi karena akan ada penambahan pompa. Percayalah bahwa pengendalian banjir ini menjadi prioritas dari Bapak Pramono Anung dan sudah dianggarkan hampir 3,7 triliun rupiah. 3,7 triliun rupiah. Ya, yang utama komponennya adalah pembangunan polder, ya, normalisasi sungai, ya, pembersihan saluran-saluran, perluasan saluran-saluran drainase yang dibutuhkan. Dan cuaca ekstrim tentu harus dilakukan dari hulu ke hilir. Saya ingin tanyakan soal operasi modifikasi cuaca. Bahwa cuaca ekstrim ini masih diprediksi akan terjadi pada Februari, apakah OMC ini akan diperpanjang? Mengingat butuh anggaran yang cukup banyak untuk melakukan OMC. Mengutip apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur, berapapun anggaran yang akan dikeluarkan dan dibutuhkan untuk OMC atau operasi modifikasi cuaca ini tentunya lebih sedikit ketimbang dengan dampak banjir yang kita rasakan. Tentu banyak kerugian, ya, masyarakat tidak bisa berdagang, masyarakat tidak bisa berusaha, tidak bisa bersekolah, tidak bisa pergi ke kantor. Artinya Bapak Gubernur menyatakan sampai kapanpun kita akan siapkan anggaran. Oke, tapi apakah ketika berbicara soal potensi banjir atau banjir itu sendiri di Jakarta, apakah ini Pemprov memaknainya hanya sekedar cuaca ekstrim, atau Pemprov juga mengakui bahwa sistem drainase di Jakarta ini memang perlu dibenahi karena sudah tidak baik lagi? Sangat mengakui, karena memang Jakarta ini kan bukan baru dibangun 1-2 tahun ke belakang. Memang ada pembangunan yang terlalu rapid, terlalu masif terkait dengan urbanisasi misalnya. Sudah terjadi sejak tahun 1990-an misalnya kan. Dan ini rasa-rasanya memang ada ketimpangan antara pembangunan untuk perumahan, untuk perkantoran, dan juga pembangunan drainasenya. Jadi tidak sepadan, dan ini yang harus kita perbaiki. Dan tentu di tahun anggaran 2026 ini, termasuk dalam anggaran 3,7 triliun tadi, akan ada unsur di mana komponen itu berada, di mana kita harus memperbaiki terkait dengan saluran dan drainase. Yang jadi menarik juga bahwa salah satu proyek yang kemudian sedang digarap oleh Pemprov Jakarta adalah Jaktirta. Mungkin bisa disampaikan untuk ke depan ini akan seperti apa implementasinya? Proyek besarnya yang bersama dengan pemerintah pusat tentunya suatu proyek yang memang selama ini sudah dibicarakan bahkan sejak zaman Orde Baru, yaitu Giant Seawall, yang kemungkinan besar insya Allah seperti Bapak Gubernur telah menyampaikan akan di kick off pada bulan September 2020. Oke, yang jadi tantangan untuk Jakarta, Mas Ciko, tidak hanya air yang turun dari langit, tetapi juga air yang bersumber dari lautan. Karena kita tahu bahwa di daratan utara Jakarta ini banjirop kerap kali terjadi. Antisipasi untuk kemudian terjadi banjirop dan juga banjir akibat curah hujan yang tinggi ini seperti apa? Itu adalah land subsidence atau penurunan muka tanah yang terjadi di Jakarta ini antara 3 cm sampai 10 cm per tahunnya. Bayangin nggak? Artinya kalau dalam 10 tahun bisa 1 meter itu. Betul. Dan ini terjadi umumnya di daerah-daerah yang memang terjadi banyak penggunaan air tanah. Dan itu juga udah menjadi bagian dari pemikiran Bapak Pramono Anung, sehingga ketika beliau pertama kali menjabat, beliau khusus memanggil Pamjaya untuk kemudian memastikan dalam 1-2 tahun ke depan Pamjaya bisa melayani 100% wilayah-wilayah di Jakarta. Sehingga apa? Sehingga tidak ada lagi warga atau badan usaha yang kemudian menggunakan air tanah. Jakarta